Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Dwi Mariska dari MA Darul Ulum Karangpandan. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang Poskamling, poster digital kampanye lingkungan. Proyeksi perkembangan lubang ozon menggunakan metode pertumbuhan eksponensial dan geometri. Poskamling, poster digital kampanye lingkungan. Proyeksi perkembangan ukuran lubang ozon menggunakan metode pertumbuhan eksponensial dan geometri. Ozon pertama kali ditemukan oleh Charles Fabrice Comblain pada tahun 1840. Ozon diambil dari bahasa Yunani ozein yang berarti smell atau bau. Ozon dikenal sebagai gas yang tidak berwarna. Konsentrasi ozon terbesar sekitar 90% berada di stratosfer dan 10% berada di troposfer. Ozon sendiri adalah salah satu gas yang membentuk lapisan atmosfer. Ozon yang terdapat di lapisan stratosfer terletak pada ketinggian antara 17 dan 40 km di atas permukaan bumi yang kita kenal sebagai lapisan ozon. Lapisan ozon memiliki fungsi untuk melindungi bumi dari pengaruh berbahaya radiasi matahari atau radiasi ultraviolet. Keberadaan lapisan ozon sebagai filter sinar ultraviolet matahari sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Menipisnya lapisan ozon diakibatkan oleh adanya penggunaan bahan perusak ozon atau BPO. Barang-barang yang mengandung BPO diantaranya adalah AC, kulkas, bahan dorong dalam penyembur atau aerosol, seperti kalem pengharum ruangan, penyemprot rambut, semprot nyamuk, minyak wangi, body spray, deodoran, alat pemadam kebakaran, dan sebagainya. Penipisan lapisan ozon tentu menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain meningkatnya kanker kulit, katarak pada manusia, merusak tanaman pangan, mempengaruhi plankton yang akan berakibat pada rantai makanan di laut, meningkatnya karbon dioksida, serta membantu terjadinya kabut campur asap yang mengakibatkan iritasi saluran pernapasan bagi penderita kardiopulmoner. Lapisan ozon dikenal sebagai perisai bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari. Namun ozon yang secara alami diproduksi di lapisan stratosfer secara bertahap telah dan sedang dirusak oleh bahan kimia buatan manusia. Bahan kimia itu disebut sebagai zat perusak ozon. Begitu terlepas ke udara zat perusak ozon, baik dari gas buang kendaraan bermotor, dari pendingin ruangan, juga pengharum ruangan, akan dapat bertahan bertahun-tahun. Terlepas bergerak dari troposfer sampai stratosfer 30 hingga 35 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini, zat-zat tersebut akan dipecah oleh sinar ultraviolet yang kemudian melepaskan molekul klorin dan brom yang merusak ozon. Para ilmuwan memperkirakan bahwa satu atom klorin dapat menghancurkan 100.000 molekul ozon di stratosfer. Penipisan lapisan ozon dan lubang ozon terbentuk sejak 1980-an. Kondisi lubang ozon raksasa di kutub selatan belum pernah membaik sejak terbentuk. Kondisi ini sebenarnya telah diantisipasi dengan komitmen 180 negara di dunia dalam Protokol Montreal. Akan tetapi meskipun penggunaan zat perusak ozon telah dilarang dan dikurangi, residu atau sisa penggunaan zat ini di masa lalu masih dapat mempengaruhi lapisan pelindung ozon di stratosfer. Penelitian menunjukkan penipisan lapisan ozon terjadi di seluruh dunia. Selanjutnya, proyeksi perkembangan rata-rata ukuran lubang ozon tahun 2023 sampai 2027. Proyeksi perkembangan lubang ozon menggunakan metode geometri dan eksponensial. Proyeksi dengan metode geometri menggunakan asumsi bahwa rata-rata ukuran lubang ozon akan bertambah secara geometri menggunakan dasar perhitungan majemuk dengan laju perkembangan dianggap sama untuk setiap tahun. Sedangkan metode eksponensial menggambarkan pertambahan yang terjadi secara sedikit demi sedikit sepanjang tahun. Dari dua metode ini, akan ditentukan metode yang lebih tepat untuk menggambarkan proyeksi perkembangan ukuran lubang ozon tahun 2023 sampai 2027. Rasio perubahan rata-rata ukuran lubang ozon.
Perhitungan rasio ini menggunakan turunan rumus dari metode eksponensial dan geometri. Berikut cara menghitung metode eksponensial. Sedangkan metode geometri dengan cara sebagai berikut. Rasio perubahan rata-rata ukuran lubang ozon dalam 10 tahun terakhir dihitung dengan menggunakan perbandingan data 1 tahun sebelumnya, di mana nilai T adalah 1. Perbandingan ini dipilih karena rasio yang diperoleh akan semakin kecil. Hasil perhitungan rasio perubahan rata-rata ukuran lubang ozon dengan metode eksponensial dan geometri disajikan sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, rata-rata ukuran lubang ozon dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Nilai R lebih dari 0 menunjukkan bahwa ukuran lubang ozon meningkat, sedangkan nilai R kurang dari 0 menunjukkan bahwa ukuran lubang ozon menurun. Selanjutnya, berdasarkan rasio perubahan ukuran yang diperoleh, dihitung rata-rata persentase rasionya sebagai berikut. Perkiraan rata-rata ukuran lubang ozon menggunakan data sebenarnya. Berikut perbandingan perkiraan rata-rata ukuran lubang ozon tahun 2014 dan 2021 dengan data sebenarnya. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa selisih yang diperoleh dengan metode eksponensial lebih kecil jika dibandingkan dengan metode geometri. Dalam hal ini, kedua metode sama-sama dapat digunakan. Namun, angka yang diperoleh dengan menggunakan metode eksponensial lebih mendekati nilai asli. Selanjutnya, proyeksi perkembangan rata-rata ukuran lubang ozon tahun 2023 sampai 2027. Data proyeksi perkembangan rata-rata ukuran lubang ozon tahun 2023 sampai 2027 menggunakan metode eksponensial dan geometri disajikan dalam tabel berikut. Dari data di atas, diperoleh perkiraan rata-rata ukuran lubang ozon dengan metode geometri meningkat dengan angka signifikan tiap tahunnya, dengan ukuran 42,5 juta kilometer persegi pada tahun 2027. Sedangkan, dengan menggunakan metode eksponensial, diperoleh angka tertinggi pada tahun 2027, yaitu sebesar 26,5 juta kilometer persegi. Angka ini pernah menjadi ukuran lubang ozon terbesar dalam kurun tahun 1979 sampai 2022, yaitu pada tahun 2006 sebesar 26,6 juta kilometer persegi. Poster dinilai dapat memfasilitasi penyampaian ide yang lebih cepat dan efisien. Perancangan poster sebagai media edukasi masyarakat dengan penggunaan bahasa yang tepat dapat menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat dan tepat sasaran. Media digital dipilih karena mudah diakses, memiliki jangkauan yang luas, tidak memerlukan banyak biaya, serta mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, sejak era revolusi industri 4.0 dan berkembang hingga era society 5.0, manusia hidup berdampingan dengan teknologi. Mengapa Instagram yang kita pilih? Karena Instagram memiliki banyak pengguna dan sangat mudah diakses.